Orang disebut mengerti, Pak Don. Kalau dia sudah mengerti, nggak usah bertanya lagi. Orang bertanya itu dia, aduh, makanya kenapa kisah bertanya itu bukan sesuatu yang baik tadi. Coba pada saat zaman Nabi Musa, padahal sebenarnya kalau seandainya waktu itu sederhana saja gitu. Waktu kata Nabi Musa, gimana cara mengetahui orang itu adalah apa, pembunuhnya siapa yang membunuh itu? Allah nyuruhnya cari apa? Seekor sapi. Begitu dia udah tahu seekor sapi, sebenarnya kalau dia amalkan saja tuh dari Tuhan udah gampang itu. Dia malah nanya lagi. Nah itu, sapinya betina apa jantan? Nah itu, satu pertanyaan, satu kesulitan kepada dia. Makanya saya kasih tahu, hei sahabatnya, Anda masih suka nanya melulu tiap pagi. Tadi semua WA saya tidak akan buka lagi. Karena orang yang bertanya satu akan bertanya dua. Makanya sebetulnya pada saat kita membersihkan diri sebenarnya, itu adalah jawaban itu akan muncul sebenarnya. Bahkan termasuk persoalan dalam hidup, ya. Persoalan hutang, persoalan masalah, kenapa saya ini ekonomi susah dan lain sebagainya. Persoalan itu akan hilang. Nah itu maka kata Allah, wa man a'radu an dzikri fa innalahu ma'isyatan donka. Jadi gini, pada saat bersama Allah hilanglah masalah itu sebenarnya. Justru masalah itu ada karena tidak bersama Allah. Tapi masalah itu ada bukan oleh Allah, kita yang mengundangnya. Tadi misalnya kita ditipu karena kita pernah menipu. Kita adalah dicuri karena kita pernah mencuri. Sebenarnya walaupun kita nggak sadar, kita dijelekan itu karena kita menjelekan. Kita disakiti karena kita menyakiti. Maka saya bilang kepada orang-orang yang mau belajar itu, tolong berhenti bertanya. Kalau mau bertanya, bertanya ke dalam diri. Dengan lisan ditekuk, lidah ditekuk, gigi dirapatkan kalau mau bertanya. Tanya pada diri sendiri, karena bukan orang lain. Kenapa nanya ke orang lain? Maka itulah orang yang masih suka bertanya itu, maka tadi Allah contohkan adalah kaum Bani Israel. Udah mudah oleh Allah ditanya, ya Allah bagaimana cara untuk mengetahui orang itu adalah matinya? Siapa pembunuhnya? Kata Allah, suruh mereka sembelih sapi. Selesai itu. Kalau langsung diamalkan selesai. Dia nanya lagi. Sapinya jantan betina. Akhirnya Allah kasih tahu lagi. Musa nanya lagi. Ya Allah sapinya jantan apa betina? Betina. Udah selesai. Harusnya kalau dia mau nggak mau bertanya. Selesai itu urusan. Dia nanya lagi. Sapi betina itu warnanya apa? Akhirnya sebetulnya manusia itu mempersulit hidupnya sendiri. Maka kata apa? Nikmati saja hidup ini. Segala apa yang tidak terjadi pada diri kita itu adalah debt collector yang datang pada diri kita karena perbuatan kita. Makanya persoalan panjenengan itu, ya panjenengan itulah yang punya persoalannya di situ. Ya, tidak ada debt collector yang nagih ke rumah kita yang kita tidak punya hutang. Percaya sama saya. Semua kehidupan itu begitu. Karena ini seolah-olah sudah dibuat hukum alam oleh Allah. Nah, itu kayak bani itu. Ciri orang itulah banyak bertanya. Dan Nabi Musa pun gagal gara-gara banyak bertanya. Kenapa ya Khidir kau harus bolongi perahu? Kata Nabi Khidir, kalau kau bertanya lagi, aku berhentiin jadi murid. Tapi katanya aku kasih kesempatan 2 kali bertanya. Jadi bertanya itu hanya 2 kali. Juga buat teman-teman yang WA Abah itu tadi. Abah maaf kalau tidak jawab. Karena kamu tuh gak punya adab gitu kan tadi semua. Pertanyaan kamu itu aneh-aneh gitu kan tadi. Kalau kamu sekali bertanya. Siapapun kamu yang dari Lombok dari mana itu. Dari semua. Itu. Orang udah dijelaskan berkali-kali masih nanya lagi yang lucu itu. Itu cirinya orang yang gak mau belajar itu. Padahal udah dijelaskan berkali-kali masih nanya lagi lewat WA. Inilah
ciri kebanyakan manusia itu adalah sifatnya Bani Israel gitu kan tadi. Padahal Allah sudah mudahkan, udah kata Allah, udah Musa suruh mereka sembelih sapi selesai. Nanya lagi sapinya jantan betina, betina. Udah betina warnanya apa? Udah dikasih warna, umurnya berapa? Tidak pernah, tidak lebih, kurang lebih dari 2 tahun. Apakah pernah dipakai membajak apa enggak? Belum pernah dipakai membajak. Terus akhirnya hampir sapi itu nggak ketemu karena pertanyaannya sendiri. Maka saya juga kasih tahu buat teman-teman nih yang belajar ilmu hakikat makrifat ini, jangan biasakan kamu tuh banyak bertanya. Beda dengan ilmu fikih tadi semua, ya tadi semua. Pokoknya yang banyak bertanya jadi musuh aja buat apa gitu kan tadi semua. Karena tidak akan belajar, tidak akan belajar kita. Jadi bukan begitu cara kita. Justru ada pada saat kita menerima sebuah masalah adalah sampai Nabi Musa menjadi murid yang gagal 3 kali. Karena tadi banyak bertanya. Maka lebih baik bertanya itu ke dalam diri. Maka Abah ajarkan. Kalau kita punya masalah pasal, nah sekarang Abah kasih rumus. Karena agama itu bukan tentang teori, tentang perbuatan. Orang ngomongin sabar. Dalam kitab kita ngomongin sabar. Itu nggak langsung kita bisa sabar Pak Don. Kita Quran ngomongin tentang apa namanya syukur. Nggak bisa kita itu jadi syukur dengan membaca kisah tentang orang syukur. Tapi bagaimana kita belajar dalam hidup adalah dengan bersyukur dengan perbuatan. Maka agama itu bukan teori, tapi perbuatan. Maka itulah kenapa dalam Al-Quran itu intinya adalah memaafkan, menyayangi tadi semua. Makanya ciri orang iman sodako, ciri orang takwa sodako, ciri orang husu sodako. Ciri orang hijrah sodakoh. Ciri orang iman yang sempurna sodakoh. Bahkan ciri orang yang ingin merubah nasib. Ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kamu sebagaimana aku berbuat baik. Jadi agama itu bukan tentang surga. Bukan tentang neraka. Justru surga dan neraka itu akan datang pada dirimu. Kalau kamu menerapkan atau tidak menerapkan hukum Allah itu. Jadi neraka itu pada saat kamu melakukan sesuatu yang berseberangan dengan hukum Allah. Misalnya mencuri. Mencuri dilarang oleh Allah. Maka kamu tidak akan bahagia tuh hati itu. Begitu sekali kamu mencuri atau korupsi. Abah jamin tuh yang korupsi itu tidak akan hatinya. Walaupun rumahnya mewah. Hasil nyolong. Dia tidak akan bahagia. Tadi semua. Ya. Jadi surga dan neraka itu adalah ada pada tempat yang sama. Tadi semua. Maka pada saat kita keluar dari hukum-hukum Allah, misalnya membenci, Allah tuh nggak pernah membenci, maka disitulah muncul akan ada akibat pada kita. Jadi membenci itu yang rugi kita, gitu. Jadi pada tiba-tiba kita dibenci orang, padahal kita ini sebetulnya memang di kehidupan ini kata Abah juga adalah universitas, belajar dari orang. Itulah kenapa sifat Allah itu adalah empat jalal, kohar, jamal, kamal. Ada yang kasar, ada yang maksa, ada yang lembut, ada yang sangat lembut. Itulah cara mengenali hukum Allah di alam ini. Jadi kesimpulannya kalau Abah bilang begini, manusia itu sebenarnya misalnya siapapun kalian dimanapun berada, kalian punya masalah itu karena perbuatan kita lah semuanya. Nggak ada satu duit tiba-tiba nggak punya, duit tiba-tiba hilang, proyek bangkrut, itu akibat perbuatan kita semuanya. Istri meninggalkan, semua. Jangan sebut ujian, karena sebut ujian sama saja nuduh Allah. Gitu. Mana ada orang kayak kamu diuji. Tadi semua. Yang diuji itu emas. Orang yang mulia, yang soleh, yang takwa dulu harus diuji. Kesolehannya, ketakwaannya. Oh ini orang kayak begini kok diuji. Orang cuma kaleng butut. Ya sudah tumpukin aja itu sama orang Madura itu. Jadi limbah. Limbah itu nggak usah diuji.
Jadi jangan ada maksud saya lagi diuji, nggak ada kok Tuhan itu nguji kamu itu tadi semua. Jadi persoalan yang datang pada diri kita itu murni perbuatan kita. Tadi semua penting amat kamu diuji oleh Tuhan. Hebat amat. Itu para anbiya, para syuhada, para rasul diuji namanya. Kalau kamu mah apa? Ya memang kamu melakukan perbuatan apa yang kamu lakukan. Karena ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini ladang. Kamu akan memanen apa yang kamu tanam. Kamu menanam memaafkan, kamu akan banyak dimaafkan. Tadi semua. Makanya banyak orang tadi semua tadi. Bah, saya pinjam ke sini nggak dikasih, pinjam ke saudara sini nggak dikasih. Itu perbuatan kamu sebetulnya. Kamu sedang menerima pembayaran dari apa yang kamu lakukan. Karena tidak ada satupun yang datang pada kita yang bukan perbuatan kita. Ingat itu. Tadi ya. Tidak ada perbuatan. Makanya ada pelajaran agama di penghujungnya itu adalah mengerti af'al Allah. Ya kalau nggak af'al Allah ya anggaplah gitu dulu. Ini kan lagi ngomong di bawah nih Pak Don. Tadi semua. Dan kalau makanya tadi kenapa kita harus ma'rifat. Karena pada saat kalau sudah ma'rifat ke sana, yang baik yang buruk perbuatan Allah. Tuh. Tapi kalau sekarang kalau lagi orang awam, orang bodoh, kamu maksiat perbuatan Allah. Enak aja lu. Gitu kan tadi. Nah disinilah sebenarnya hukum harus dipahami tadi semua. Jadi kata Abah kalau kalian ingin bahagia, kalau ingin damai, ingin tenang, udah terus pantaskan, bersihkan. Mandi tobat yang benar tadi semua ya. Daripada teriak-teriak, daripada melakukan amaliyah. Tadi percuma ibaratkan tadi kita mau kita masalah, kita ini punya ternak ikan di kolam Pak. Kemudian di dalam itu ada ikan gabus banyak dan ikan lele gede. Jadi Bapak bukan masalah tentang kasih makan. Tadi semua. Atau nanam kembali ikan gabusnya, ikan mas kecilnya. Yang terbaik itu bagaimana nangkap tuh si gabus dan ikan lele itu. Yang ngabisin ikan peliharaan kita. Ikan mas kita lah katakanlah. Jadi orang sekarang ini sibuk melakukan amalia, menanam. Tapi dia lupa di dalam dirinya itu ada musang. Anggaplah amalia itu sholat misalnya. Sholat itu adalah seperti pelihara anak ayam. Kan katanya cari pahala gitu. Sholat adalah anak ayam. Sedekah anak ayam. Itu semua. Kemudian juga sama kebaikan itu anak ayam. Tapi jangan lupa. Di dalam diri kita ini ada sifat iblis. Ada apa yang akan merusak ibadah kita. Yang akan merusak anak ayam tadi. Maka banyak orang melakukan ibadah. Di penghujungnya dia nggak sadar. Sebetulnya yang dia lakukan sia-sia. Sengaja kita buktikan pakai dohir. Pak Don pelihara anak ayam, anak ikan mas gede gini. Masukin 1000 ekor ke kolam. Di kolam itu ada ikan gabus gede paha. Itu percepatan harapan kita untuk panen dengan habisnya ikan kita oleh gabus. Itu kecepatan gabus memakan ikan kita. Itulah Tuhan Allah menjelaskan tentang kenapa kita tidak boleh sombong. Kenapa kita tidak boleh benci, dengki, dendam, hasud. Karena itu akan membakar amaliyah kita. Sama seperti gabus tadi. Akan menghabiskan ikan yang kita rawat tadi. Panjenengan siapa namanya? Marwan. Mas Marwan mau pelihara ayam. Ayamnya masih kecil segede gini. Masukinnya bagus. Anggap aja anak ayam itu sholat, puasa, dikir, sedekah. Tapi Mas Marwan lupa di dalam itu ada musang 7 gede-gede. Apa itu musangnya itu? Dengki, dendam, benci, sombong, hasud. Kira-kira ayamnya bisa dipanen nggak? Itulah. Jadi persoalannya bukan masalah melakukan sholat, puasa, dikir, sedekah, haji, umroh. Udah dibersihkan belum dari sifat binatang? Ini lebih penting. Makanya Imam Ghazali
Daripada kamu melakukan, nggak usah sholat bahasalah. Lebih baik kamu bersihkan dirimu. Maka itulah selalu diajarkan dari dulu tentang toharoh. Tadi semua. Jadi mendingan mana sekarang abah nanya nih Mas Marwan. Mas Marwan pelihara ayam cuma 10. Tapi dalamnya nggak ada musang. Atau Mas Marwan melihara ayam 100. Tapi dalamnya ada musang. 10 yang nggak ada musang. 10 yang ada musang. Karena kalau sudah beres jantungnya, kolbunya, hatinya dari benci, dengki, sedikit amalan aja besar nggak? Besar. Tapi sebanyak apapun, wah saya ini manakib hotaman, tapi di sininya kebencian, dengkian. Maka agama itu kata Abah lah tadi bukan tentang sholat, tentang puasa, tetapi akhlak. Maka akhlak siapa yang harus kita perankan? Takhallaqu bi ahlakillah. Akhlak Allah. Begitu. Makanya itulah Allah SWT katakan, ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kamu sebagaimana aku Allah berbuat baik. Nah itu. Jadi kesimpulannya Mas Warwan jauh dari Malang ke sini itu sebenarnya adalah karena ada masalah. Masalah itu sebetulnya kalian dimanapun berada, nggak usah datang ke Abah. Lihatlah ke dalam diri. Akui. Daripada kita menyalahkan siapapun, maka dari Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lana, itu tidak ada Nabi Adam menyalahkan Allah. Ya, atau bahkan menyalahkan iblis. Tidak. Yang salah aku. Jadi Marwan, kalau mau selesai urusanmu, salahkan diri sendiri. Tapi jangan juga terlalu membenci diri sendiri melewati batas. Itu banyak orang yang akhirnya membunuh dirinya. Padahal rahmat Allah masih menyayangi kamu. Jadi pahami itu. Jangan sampai kita pun harus adil pada diri kita. Kita boleh menyalahkan diri sendiri, tapi tidak boleh melaknat diri sendiri. Maka tadi sisakan kebahagiaanmu juga untuk dirimu. Tidak boleh. Kita tuh harus jadi orang yang baik lah, yang ngerti di mana porsinya gitu Pak Don. Ya. Semua ya. Jadi inilah tentang hidup. Jadi hidup itu segala apa yang kamu suka dan tidak suka, itulah surga dan neraka. Yang datang yang tidak baik, yang neraka itu adalah memang akibat dari toharo yang tidak benar. Artinya tadi, kok kenapa saya pagi ini dijelekin orang? Oh, ingat, berarti pertama yang harus kita pelajari pada saat kita dijelekan orang adalah satu, rasa tidak enak, rasa tidak nyaman dijelekan orang. Itu jadikan pelajaran, balikan kepada diri. Kalau saya aja dijelekan orang gak enak, berarti saya kalau menjelekan orang, setiap orang pasti punya rasa seperti saya. Itu namanya orang yang pandai merasa. Maka saya janji ya Allah, saya tidak akan menjelekan orang. Bukan dibalik. Begitu kita dijelekan orang, kita lebih nyerang dia lebih ganas lagi. Itulah maka hidup ini tentang universitas, tentang pelajaran kepada kita. Terus kita menyesuaikan. Karena tidak mungkin kita langsung seperti akhlak Allah dan akhlak Rasulullah. Maka setiap waktu oleh Allah dibenturkan, diajarkan oleh kita tentang sabar, tentang syukur, tentang ikhlas, tentang ridho, tentang bagaimana adalah saling pada saat kita juga sama. Tiba-tiba kita ada yang memberi dan kita bahagia. Pada saat kita lagi sulit dikasih senang nggak? Nah, ambil pelajaran itu. Waduh, ternyata pada saat saya lagi mepet begini, gitu. Kalau yang suka ngerokok, pada saat lagi asem, nggak udah duit, nggak ada udud, tiba-tiba ada yang ngasih samsu sebungkus, waduh bahagianya. Nah, itulah momen sebetulnya adalah golden moment yang bisa ditarik, adalah menjadikan pembuka pintu kecintaan Allah pada kita. Bukan perkara yang besarnya, tapi pada saat dimana orang itu merasa bahagia ditolong oleh kita. Maka disitulah Abah pernah merasakan itu tadi semua. Dulu pada saat kita lagi susah, Pak Don, ya kita jadi si Pijar itu masih kecil, masih umur berapa itu. Saya tinggal kuli di Jakarta, dalam arti saya di proyek waktu itu. Kita nggak bisa pulang.
Sampai ada seorang namanya Pak Isa Anwar, maka sampai hari ini saya ingat namanya itu. Dia ngasih uang 50.000 tahun 90. 89, 50.000. Cukup buat beli baju si Pijar. Enggak kita, kok 90. Pijar itu kan lari 2011. Berarti iya. Itulah saya merasakan betapa seperti 50.000 itu seperti 50 miliar, Pak. Tah, disitulah cari golden moment itu. Ya. Maka kenapa kegiatan kita di sini adalah ya sekarang belum kita kerja lagi karena masih ada hujan, jadi bedah rumah tadi semua ya. Tapi kita pun sekarang udah mulai yang datangnya udah terlalu banyak karena begitu kita gerak dengan bedah rumah maka terlalu banyak yang daftar, akhirnya kita nggak bisa keurus gitu kan tadi semua. Maka berhenti di angka 19 rumah yang sudah kita renov. Karena itu golden moment. Pada saat seorang rumahnya udah mau roboh, ya. Pada saat dia tidak berharap lagi perbaikan, tiba-tiba ada malaikat yang datang memperbaiki rumahnya, mengembalikan normal. Nah itu ciptakan oleh kita golden moment itu. Artinya bisa kebayang di hati dia itu, di hati orang itu. Nah itulah pertolongan yang terbaik yang kita harus bisa lakukan. Maka kita harus mencarikan adalah momentum setiap saat adalah di mana Allah itu hadirkan dengan apa? Rasa bahagia yang dia tidak dikira tadi semua. Makanya kita lagi apa semua tiba-tiba orang lagi bengong, kelihatan lagi lapar, lihat oleh kita. Tiba-tiba kita belikan makanan nasi padang nih Pak. Itu golden moment. Pada saat dia lapar. Jangan orang lagi lapar itu nggak pernah membayangkan emas, nggak membayangkan berlian. Yang dia bayangkan adalah sebungkus nasi. Maka pada saat kamu berikan dia nasi, kamu nggak tahu itu dia mampu membuka aras Allah. Karena rasa syukurnya dia, ya Allah. Pada saat dia lapar, kamu berikan makanan di situ. Carilah oleh kalian golden moment kayak begitu. Makanya percayalah dalam setiap kejadian kehidupan itu selalu ada golden moment yang sebenarnya kita bisa bangkit, tapi kadang-kadang kita tidak, karena kita masih bebal hatinya untuk melihat dengan rasa, tidak pernah bisa merasakan adanya apa yang dirasakan orang lain, maka kita kesempatan buat kita bangkit pun nggak ada. Nah, itulah yang harus dibangun tadi. Makanya setiap hari, makanya Abah suka ngumpul punya uang baru 10 ribuan baru segepok. Kadang-kadang saya pernah tuh lagi pengemis, saya kasih tuh uang 5 ribuan segepok baru. Dia anak kecil lagi itu saya lemparkin ke ke apa namanya tuh? Itu dia kan lagi duduk ke gerobaknya dia begitu. Dia pegangin begitu. Saya lihat dari mobil dari jauh aja gitu kan. Itu anak sampai ancur-ancurkan itu. Bayangin mungkin yang dia tadi kencering 50 perak kan saya kasih gopek kan satu gepok tuh 500.000 dan baru semua saya kasih satu gepok tuh plok gitu. Sekali-kali kita ini harus punya, itulah kata Allah dalam lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Maka sekali-kali kita ini kalau kita ingin menjadi orang luar biasa, belajarlah jadi manusia yang luar biasa. Dan carilah momentum yang paling bagus tadi semua. Ya. Jadi bukan hanya tentang sholat, puasa, zikir, sholat. Agama itu tentang perbuatan. Maka bagi Allah nggak ada peduli sholatmu, zikirmu, puasamu. Itulah Nabi Musa ditegur oleh Allah. Hei Musa, aku nggak bangga dengan sholatmu, karena sholatmu untuk kamu. Hei Musa, aku nggak bangga dengan zikirmu untuk kamu. Tapi aku bangga dengan tetanggamu si Baroh itu. Walaupun dia nggak pernah sholat, tapi dia selalu berpikir tentang perut orang lain. Jadi agama itu tentang berbagi dengan orang lain, menyayangi orang lain. Maka boleh disimpulkan Mas Wawan itu punya masalah itu kan tadi. Semua masalah itu bukan dari orang lain, bukan dari istrimu, bukan dari mertuamu, bukan dari anakmu, dari dirimu sendiri. Pada saat kita jauh dari Allah tadi semua, pada saat man
Man kana dakhalahu amina, pada saat kamu sudah dengan dia maka kamu adalah akan bahagia sebenarnya. Maka itulah Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minaz zulumat ila nur. Nah, orang yang bahagia itu yang dibawa oleh Allah dari kegelapan menuju cahaya. Karena pada saat sudah cahaya, kenapa rezeki saya sulit, bah? Kenapa saya ini jodoh saya susah, bah? Kenapa ini saya susah, bah? Kenapa cari menantu ini susah, bah? Tadi karena kamu berada dalam kegelapan. Pada saat kamu dalam kegelapan, apa yang kamu bisa cari? Semuanya kelihatan. Itulah Allah mengisahkan Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadz zulumati ilan nur. Tapi walladina kafaru yukhrijuhum minan nur ilad dzulumat. Nah, itulah pada saat sekarang siapapun kalian dimanapun berada, hari ini merasa tidak lagi bahagia, hari ini merasa lagi penat, hari ini merasa sedang lelah, hari ini merasa sedang beban, hari ini merasa sedang menderita, percayalah, bukan orang lain yang salah apalagi Allah, tapi dirimu sendiri. Itulah Allah selalu mengatakan wasyari'u ila magfirati mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Itu bergegaslah, kembalilah kepada Allah tadi. Segeralah kembali pada Allah. Karena hanya dengan Allah lah kamu bahagia. Karena dia sumber hidup, sumber kekayaan. Kalau sudah ada dia, beres ke semua. Sumber surga, penghilang neraka. Begitu kan tadi. Karena istilah surga dan neraka itu adalah tadi semua. Ada Allah dan tidak ada Allah. Maka Allah ingatkan, waman aradu an dzikri fa innalahu ma'isyatan donka. Siapa yang melalaikan dia? Dzikir, artinya zikir itu adalah merasakan kehadiran. Nah, dzikir itu bukan la ilah. Itu bukan dzikir, itu baru mengucapkan lafal di dzikir. Dzikir itu justru tadi. Yang sebenarnya dzikir itu merasakan. Tadi makanya. Maka ada dzikir syariat, ada dzikir thariqat, ada dzikir hakikat, ada dzikir ma'rifat. Kalau dzikir syariat betul tadi mengucapkan la ilaha illallah, itu dzikir syariat. Nah, itu pun sebenarnya seharusnya yang dzikir bukan lagi bukan kita lagi. Harusnya yang dzikir adalah tadi hanya menyadari ada fi'il Allah, ada kalam Allah, ada sama Allah, itu saja. Masuklah ke thariqat adalah mengingat Allah dengan hati. Bagaimana mengingat Allah dengan hati tadi semua. Kita menyaksikan segala apa yang ada ini. Betapa berterima kasihnya kita begitu lihat dapur. Kenapa? Coba, kita ini dikasih lidah oleh Allah. Dan lidah kita ini senang, rasanya yang enak kan? Tapi Allah ciptakan di situ ada bawang putih, ada bawang merah, ada merica, ada apa. Coba, betapa sayangnya Allah pada kita. Pernah berpikir nggak? Coba kalau nggak ada tuh bumbu itu. Orang ini kadang-kadang heran saya. Begitu ada ya udah ada, harus ada, itu mah wajib ada. Nah, itulah orang yang tidak pernah melatih kepekaan. Padahal kalau orang sadar, ya Allah, begitu ke dapur, kok ini ya ada bawang daun nih, ada bawang ini ya, ada bawang ini ya, oh ada merica, oh ini ketumbar, oh ini kayu manis toh ini. Ya Allah, ini fungsinya ini, oh ini jahe, ini kunyit. Coba, kurang apa Allah itulah makanya Allah selalu mengingatkan kepada kita bahwa manusia itu makanya wa ana rabbuka la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Makanya maka kalau seandainya kita mau menghitung-hitung nikmat Allah tusyuha, kita tidak akan mampu karena begitu banyak sebenarnya. Cuma kita nggak pernah peka dengan itu. Wa ta'udun nikmatullah la tuhsuha dari semua. Kita ini selalu yang disebut Allah itu kalau kedengar bunyi, padahal segala apa yang ada ini dengan rasa mata, dengan rasa telinga, dengan rasa kulit, dengan rasa perut, dengan rasa lidah, rasa semuanya untuk menyadarkan hadirnya Allah bersama kita. Cuma manusia nggak sadar. Akhirnya tadi banyak masalah. Tadi dibawalah kita tadi. Walladzina kafaru, orang yang tertutup melihat Allah. Jadi orang kafir itu orang yang tertutup melihat Allah tadi semua.
Orang yang iman itu yang terbuka. Sama, syukur itu terbuka. Maka la in syakartum la azidannakum. Pasti nambah. Walain kapartum kalau ketutup inna adzabi lasad. Nah, yang tertutup adab itu yang orang sekarang kan nanti selalu disiksa, digebugin, dibakarin. Bukan begitu. Kalau Allah ngomongkan adabun adim itu nggak begitu. Jadi tadi kalau syukur kamu terbuka maka segalanya menjadi mudah kepadamu. Kau melihat Allah pada nasi, oh iya kenyang ini bukan nasi tapi Allah. Kau melihat Allah pada air, oh iya hilang haus itu ternyata bukan air ternyata Allah. Itu namanya orang syukur, sadar hadirnya Allah dalam segala perkara. Jadi hadirnya Allah itu bukan hadirnya duduk kayak orang, bukan. Hadirnya kekuasaan Allah. Maka disitulah yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan makhluk. Tadi semua. Ar-Rahmanu ala arsistawa. Ar-Rahman ada al. Maka Allah itu di atas. Tapi di atas ada di atas kekuasaannya. Bukan atas lawan bawah. Tapi disinilah merasakan bagaimana hadirnya Allah dalam setiap saat. Maka marilah kita latih rasa kita dengan membahagiakan, kata Abah. Jadi maka sekarang agama sudah berubah menjadi agama ritual. Orang disuruh banyak-banyakan baca Quran, disuruh banyak-banyakan sholat, tapi tidak disuruh banyak-banyakan adalah bagaimana merasakan kehadiran Tuhan. Tadi, padahal dalam Al-Quran ya Allah nggak bilang nyuruh. Nggak nyuruh banyak-banyakan sholat. Enggak. Allah nyuruh banyak-banyakan dikir. Tapi yang dikir yang dimaksud juga bukan dikir. La ilah. Bukan. Menyadari dikir zakariyat dikron itu ingat. Ada zat yang maha kuasa. Zat yang maha tunggal. Yang menghidupkan seluruh makhluk. Maka seluruh makhluk ini ada dari hidup yang sama. Dengan kekuasaan yang sama. Dan tidak ada makhluk yang memberikan darurat di dunia ini. Dorro wala naf'an. Yang memberikan manfaat. Kecuali hanya Allah itu. Maka kalau orang sudah ngerti kepada zat yang maha tunggal itu. Dia yang maha gagah, maha kuasa, maha indah. Segalanya hanya dia. Maka manusia kata Abah tidak akan lagi yang pusing dengan dunia. Karena Allah terlalu indah kepada dia. Pada saat Allah sudah terlalu indah kepada dia, maka dunia ini adalah menjadi hamba kepada dia. Tapi kalau sebaliknya, Allah bahkan terhalang oleh uang 5.000. Nah, yang Abah lihat nih, dari latifah kolamnya berdua ini sama ini. Allah terhalang masih oleh makhluk. Disitulah Allah tidak akan wujud, tidak akan hadir. Karena kamu akan mendapatkan yang kamu ilahkan itu. Kalau kesulitan itu kau jadi ilah, maka yang datang itu kesulitan. Maka kata Allah, jangan ngeluh. Jadi Allah waliyul ladina amanu yukhrijuhum minaz zulumat ilan nur. Tapi kalau kau anggap kesulitan itu lebih besar dari Allah, maka yang datang itulah kesulitan. Kalau masalah itu yang datang lebih besar dari Allah, maka yang datang masalah. Karena kamu akan mendapatkan ilah yang kamu ilahkan itu. Maka tadi kenapa konsep kembali kepada Allah itu adalah la ilaha illallah. Itulah miftahul jannah. Kunci surga itu la ilaha illallah. Tadi semua. Jadi bukan hanya ucapan. Tapi bagaimana merasakan la ilaha illallah. Mengalami la ilaha illallah dalam kehidupan ini semua. Nah, kalau kita sudah bisa merasakan di situ, kita akan bahagia sebenarnya. Tidak ada persoalan. Itulah surga. Surga itu pada saat tadi dari Allah waliyul ladzi yukhrijuhum minadz dzulumat ilan, dari gelap menuju terang. Yang tadinya nggak punya duit jadi punya duit. Yang tadinya bodoh jadi berilmu. Yang tadinya segala nggak kelihatan sekarang menjadi jelas. Itulah surga. Berarti kau sudah bersama Allah. Bersama Allah selesai urusan. Maka Abah, segala persoalan yang datang pada kita adalah apakah apapun, apalagi hutang. Itu semuanya karena perbuatan kita. Maka tidak ada yang bisa menyelesaikan hutangmu kecuali dirimu sendiri.
Karena kau yang punya soal, masa Pak Don ujian, Mas Bawan yang ngerjain, jadi joki. Makanya sekarang ini orang banyak sok tahu. Kalau Allah aja nggak nulung dia, kenapa? Karena semuanya itu harus diselesaikan oleh dirinya sendiri. Ya masa persoalan dia, orang suruh dilatih bersabar, dikasih persoalan yang sama. Tolong kamu ya kerjain ya. Ah, itu yang sabar sih itu, bukan dia. Nah ini manusia ini kadang-kadang ini yang harus dipahami, ya. Dan kehidupan kita ini hanya tentang semuanya adalah Allah sudah rekod di dalam diri kita bahwa adalah semuanya yang terjadi pada diri kita ini adalah betul-betul tanaman kita semua, ya. Jadi sekali lagi, kalau tidak ingin dijelekan orang, jangan menjelekan orang. Kalau merasa sakit dijelekan orang, rasakan rasa sakit itu pada diri dan berhentilah untuk menjelekan orang. Kemudian pada saat kita dipuji oleh orang, jangan pernah kita menampung sebagai pujian itu. Karena tidak pantas kita untuk menerima puji. Yang pantas dipuji itu hanya Allah. Maka pada saat kita, oh Mas Wawan ganteng kata ini. Itu bukan puji hadis ala hadis. Itu puji kodim ala kodim sebenarnya. Mas Wawan ganteng. Oh ya Allah, engkau disebut jamalmu oleh Pak Don. Begitu. Tapi misalnya Mas Marwan ini orangnya jelek, pemarah. Ya Allah maafkanlah Pak Don. Begitu saja. Jadi kalau kita dipuji, kalau kita diagungkan, kalau kita di ini, maka kembalikan semua kebaikan itu pada Allah. Pada Allah tadi semua. Tapi pada saat semuanya keburukan, sekali lagi kembalikan pada diri sendiri. Itu aja konsepnya pada kita. Jadi sekali lagi, daripada mengeluhkan persoalan yang ada karena tidak akan menyelesaikan, bahkan sebaliknya akan menarik persoalan yang baru, lebih baik terimalah. Karena tidak ada satu persoalan yang datang pada kita itu adalah debt collector sedang nagih. Tuh gitu tadi. Kan tadi pada saat sebenarnya pada saat idajul jilatul itu, kalau Abah menafsirkannya, kalau tafsir mulkiyah kepada kiamat kubro, padahal idajul jilatul itu bukan kiamat kubro, kiamat sugro, kiamat kematian adalah idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu ahbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma idzin yashdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Dia sudah melihat amalnya. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sebiji jarah yang kau lakukan akan ketemu. Itulah. Maka kenapa si mayit itu dia begitu dia meninggal, pada saat dia bertanya waqalal insanu malah, ini jenazah siapa ini? Kenapa gua jadi ada dua? Nah itu sebetulnya. Cuma kebanyakan orang nafsirkan hanya sampai tafsir mulkiyah. Jadi dianggap itu sebagai kiau. Idajul gunung-gunung diterbangkan. Padahal orang yang mati itu sama. Coba pada saat Pas Marwan sekarang lagi sendiri. Tiba-tiba mati. Pak Marwan tuh nggak ngerti mati. Orang yang mati tuh nggak ngerti mati Pak Don. Dia bangun tidur. Loh. Dia lihat jenazah dia. Misalnya dia perasaan dia lagi tidur. Padahal dia itu sedang ada kematian dia sendiri. Dia lihat di rumah dia. Ini kenapa gua ada dua? Itulah yang waqalal insanu malah itu di situ. Kenapa saya ada dua? Dia nggak nyadari diri palsu dan diri asli. Yang dia selalu kejar-kejar selama ini, yang selalu dia ingin bahagiakan diri palsu itu, si cangkang. Sementara diri yang sejati dirinya, ruhnya dia itu tadi yang dia bertanya waqalal insanu makanya insan bukan nas. Malah yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Allah sedang bi anna rabbaka awhalaha yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Allah yang memperlihatkan, barulah dia menyesal. Akhirnya dia tahu bahwa sebiji jarak akan ketemu dengan diri. Famay ya'mal misqala dzarratin
khairan. Jadi itulah sebiji cara yang datang pada Mas Marwan tadi, disakiti istri, di ini, dijelekan si itu, diambilin duit. Percayalah, itu adalah cara Allah melunaskan urusan kita dengan manusia. Itulah maka satu biji kamu pernah nyubit akan dicu. Maka kehidupan di sini adalah karena Allah tidak ingin kita punya. Ingat, Allah itu berhak mengampuni dosa Mas Marwan walaupun seluruh bumi ini. Tapi Allah tidak berhak melepaskan dosa Mas Marwan dari Pak Don. Itulah hak adami. Maka Allah sudah bertanya, walaupun ya Allah ampuni dosaku. Ya, tapi kamu punya dosa sama Pak Don. Aku tidak bisa memaafkan sebelum Pak Don memaafkan. Itulah kenapa kehidupan ini selalu kali tiba-tiba kita disakiti istri, kita tiba-tiba disakiti suami. Cuma manusia nggak ngerti bahwa kehidupan ini akan diulang. Yang suami bisa jadi istri, yang istri bisa jadi suami. Maka jangan aneh. Jangan aneh kalau sekarang banyak laki-laki pintar masak, banyak perempuan yang nggak bisa masak. Yang nggak perempuan yang nggak bisa masak itu laki-laki yang sedang mendapatkan hukuman. Tapi laki-laki yang jago masak itu dulu perempuan. Sebetulnya inilah yang susah dijelaskan. Tapi itu akan datang pada waktunya. Karena semua kehidupan ini adalah apa yang telah dicatat dari tadi. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Kitalah yang membuatnya makanya. Nggak ada catatan sebiji jarah pun yang bukan catatan kita. Bukankah kita setiap nisfu Sa'ban bahasanya setoran buku. Nah inilah yang kemudian dikalungkan kembali wa kullal insani alzamnahu ta'ira bi unuki, dikalungkan di lehernya pada saat kelahiran ulang. Tadi semua. Kata Allah, hei Wawan, perankan oleh kamu. Ini tulisan kamu. Aku hanya mencatat saja wanak tubuh. Aku hanya jadi katib saja kata Allah. Aku hanya juru tulis saja. Aku rokibun atidun saja. Tapi semuanya 100% perbuatan kamu. Maka hari ini kau pernah menyayangi akan disayangi. Hari ini kau ada menyakiti akan Jadi maka kalau begitu, itulah kenapa ada bahasa iman pada qada dan qadar. Udah khairihi wa syarrihi, nerimakan itu karena perbuatan diri kita. Ini semua. Nggak ada yang perbuatan Allah. Allah itu membuat hukum sekali saja, kun fayaku, innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun tadi. Makanya di dalam surat Yunus yang Abah sering bacakan berulang-ulang sesungguhnya adalah bahwa di tempat ini kita akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Maka kata Allah adalah dikatakan hunalika, di tempat itu maksudnya di sini sekarang ini. Maka tadi tidak ada satupun Pak Don. Kenapa kita harus kembali lagi menghadapi? Maka maaf ya bagi sahabat-sahabat yang belum paham, tidak apa-apa. Tadi semua ya. Bahwa bagi orang yang sudah terbuka, sesungguhnya kita bisa komunikasi dengan siapapun yang sudah meninggal bahkan 800 tahun, 100 tahun. Ya maaf saja ya. Contoh di sini ada nama Kang Cep, Ustaz Cep. Itu anaknya Zahwa itu 800 tahun umurnya. Tapi ibunya baru 170 tahun. Bapaknya 270 tahun. Artinya kehidupan yang kedua. Ini maaf ya, Abah buka sedikit gitu. Nah, maka jangan aneh. Si Nazwa itu di sini tahfidz Quran 30 juz gitu. Dari SMP udah tahfidz Quran. Orang dia umurnya udah 670 tahun. Dia itu sebetulnya anak. Kelihatannya di sini anak di periode ini. Tapi kata ibunya sendiri, si Najwa itu suka nasihatin kita orang tua. Iya, memang ruhnya tuan dia. Jadi ada manusia Pak Don. Badannya masih muda, tapi ruhnya tua. Ada badan manusia udah aki-aki, tapi ruhnya muda. Maafkan ibu saya. Ibu saya itu ada, sebetulnya katanya kalau dalam bahasa ilmu hakikatnya anak saya. Ibu saya itu anak saya. Coba bayangin. Oh iya. Makanya jangan aneh gitu. Walaupun dia seminggu sekali khotam Quran tadi semua. Tapi tetap pemarah, penjengkel. Dan saya harus maklum. Dan saya harus mendidiknya kan gitu. Jadi ini orang nih nggak paham sebetulnya. Karena mereka tuh nggak ngerti bahwa sebetulnya mati itu nggak ada. Yang ada hanya ganti
casing saja. Maka yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Pada hari di mana badan diganti dengan badan baru. Ya silakan mau percaya kamu kayak begitu ya silakan. Berarti kamu tidak akan inilah kan Allah sedang melatih kita untuk sabar, untuk ujung-ujungnya kembali pada Allah itu setelah tahallaku bi ahlakillah. Setelah kita benar-benar kalau Allah itu sabar, kita sabar. Allah syukur, kita syukur tadi semua. Jadi kita ini harus kembali kepada Allah itu dengan apa? Akhlak Allah itu aja sebenarnya konsepnya. Pada saat kita berhalak setan, dengki, dendam, kan itu nggak ada, bukan asma Allah. Maka kita tidak akan bisa pulang. Maka Nabi bercerita nanti di neraka ada yang lama jutaan tahun. Ya tadi lahir lagi, pembarah lagi, pembenci lagi, pendendam lagi, pengadu domba lagi. Ya tidak akan pulang-pulang. Karena Allah tidak ada asma itu. Allah itu Rahman, maka tadi harusnya Allah itu pemaaf, penyayang, Raufur Rahim, Ghafurur Rahim, Afuwun Karim, semua tadi. Bahkan Allah itu kaya. Makanya saya bilang tadi, kalau kamu masih miskin, tidak akan dulu mati. Mati kamu akan balik lagi karena masih miskin. maafan. Artinya tadi Allah itu Goniyun, Allah itu Mugni, Allah itu Rozak tadi semua. Tadi. Akhirnya makanya kenapa Allah nyuruh kita mati wala tamutunna illa wa antum muslimun itu supaya kita kayaknya Allah, bahagia, pemaaf, penyayang. Itu kan sebetulnya itu saja. Karena dulunya kita Allah, sekarang pulang itu jadi Marwan. Masa dulunya adalah hakikat huwal awal Allah. Apa Allah itu? Rahman, Rahim, penyayang, penyaaf, pemaaf. Sekarang balik jadi Marwan. Siapa? Marwan. Balik ke sana, pembenci, pendendam, pendengki. Ya nggak bisa pulang. Ya ibaratkan air adesif, ya nggak bisa senyawa. Minyak dan air yang ketemu. Maka tadi. Itulah si jiwa. Si jiwa itu seumpama minyak. Minyak, selama dia jiwa, walaupun itu setetes, ditaruh di tengah lautan, dia tetap dia ombang ambing. Itulah yang disebut neraka, Badon. Itulah si jiwa itu selama membawa ego aku don, aku yang berilmu, aku yang ini, aku yang ini. Itulah pada saat dia rojiun, pada saat dia kembali ke laut, tapi dia bukan sebagai air, tapi sebagai minyak. Maka dia air ombak gede buk ya setetes minyak ya akan kebanting sana, banting sini, banting sana. Nah inilah kehidupan manusia yang tidak bahagia di dunia ini seumpama itu. Karena dia masih jiwa yang belum tadi. Makanya tugas kita ayo sucikan, bersihkan. Menjadi jiwa pemaaf tadi semua ya. Maka zikirnya bukan hanya zikir. Ayo ahsin kama ahsanallah. Teruslah rajin berbuat kegiatan sosial. Tanamlah pohon tadi semua. Rawatlah pohon, siramlah pohon dimanapun berada. Kalau perlu sekali-kali dari gaji, dari apa, belilah pohon. Pergi kemana, tanamlah dia pohon itu. Karena itu akan menjadikan wasilah. Dan Allah suruh wabtagu ilahil wasilah. Tadi semua. Kemudian juga sama. Ayo terapkan. Maka Abah selalu dulu, makanya Abah sekarang lagi beli Hi-S yang gede. Nanti di belakang itu akan bawa beras, bawa apa, bawa minyak, bawa apa. Pergi kemanapun itu mobil-mobil, udah mobil sembako. Gitu. Jadi cari momentum, inilah yang saya. Tapi jangan bukan berarti cari pahala. Bukan Fadon, sekali lagi. Justru kita ingin menunjukkan Allah itu wujud. Ahsin kama ahsanul. Nggak ada pahala kaitan dengan pahala, nggak ada kaitannya dengan sorga, nggak peduli yang kayak begitu. Tapi kita ayo terus berbuat baik tadi semua, ya. Maka ya itulah yang harus kita tumbuhkan supaya lama-lama Allah itu tajalli pada kita. Kalau Allah sudah tajalli, udah beres urusan. Itulah kata Allah, man kana dahulahu amina. Begitu dia sudah masuk cahayanya ke dalam kalbu kita, amanlah kita. Maka sebenarnya di bulan Rabiul Awal ini carilah banyak momentum. Tadi semua silahkan apa saja yang kira-kira menjadikan momentum
datangnya adalah keridhaan Allah. Karena surga itu bukan tentang pahala, bukan amal, tapi datangnya keridhaan Allah. Tapi keridhaan Allah akan datang pada kita bukan dari perkara yang besar. Kadang-kadang dari perkara kecil. Itulah Nabi mengajarkan membuang kaca di tengah jalan, membuang cucuk di tengah jalan, memberikan pertolongan pada orang adalah semua itu adalah apa namanya? Itu adalah yang apa namanya ini kan tadi semua. Ya. Ya. Itu yang disebutkan. Jadi membantu orang itulah. Carilah momentum-momentum kayak begitu. Makanya kata Abah, pergilah jalan, siapkan nasi bungkus beberapa biji. Lihat orang kira-kira. Kan orang yang ada lagi lapar kelihatan tuh. Manyun gitu. Matanya udah kunang-kunang. Tadi semua. Kemudian kita datang. Makanya pernah gak lihat video-video di luar negeri yang dia ngejual bola tapi di belakangnya uang dolar gitu. Nah gitu. Itu adalah orang-orang yang sedang cari momentum. Orang-orang sedang muji. Dia disuruh membeli pisang. Pisangnya tidak 3 biji. Abah lagi mau bikin kayak gitu tuh. Bu, saya ini minta tolong Bu, mau gak ibu beli pisang saya 3, tapi di sini disiapin 1 juta. Nah, ini kita bisa uji manusia. Seberapa peka hatinya. Semua. Uang itu akan datang pada orang yang mereka memiliki kepekaan. Dan boleh disimpulkan orang susah, masalah. Maka Abah bilang, saya tidak mau dengar keluhan orang di WA. Karena keluhanmu itu adalah masalahmu. Dan masalahmu itu datang perbuatanmu sendiri. Selama kau mengeluhkan, kau tidak akan selesai dengan masalahmu itu. Sebaiknya adalah diamlah dari mengeluh. Mulailah duduk tadi semua. Yang salah bukan orang lain. Tidak ada debt collector yang datang pada hidupmu kecuali kamu yang punya hutang. Ingat, yang menjelekan itu adalah kamu yang menjelekan. Disakiti itu karena kamu menyakiti. Diambil uang kamu karena kamu mengambil. Semuanya itu adalah yang Allah katakan dalam surat ini adalah hunalika. Di tempat itu adalah kullu nafsin ma'aslapat. Tiap-tiap diri apa akan mendapatkan apa yang telah dikerjakannya dahulu. Waruddu ilallahi maulahumul haq. Dan mereka dikembalikan kepada Allah pelindung yang sebenarnya. Jadi kehidupan dunia ini sebiji jarak akan ketemu. Maka Abah, sebenarnya kalau orang ngerti tentang hakikat hari pembalasan hari ini. Maka Abah, hari ini adalah juga hari pembalasan. Tapi hari ini adalah surga dan neraka. Maka hari pembalasan, surga, sirot, barja sedang bersatu sekarang itu. Tergantung pada sisi mana. Sama saja orang tidur di kasur yang sama. Yang satu surga, yang satu neraka. Bisa nggak? Bisa. Yang satu dia tidak punya masalah hidupnya. Tenang dia tidurnya. Tapi yang satu ini habis nyuri di kantornya. Nggak bisa tidur di tempat dia. Kasur yang sama. Kasur itu menjadi api neraka kepada dia. Artinya yang surga dan neraka itu bukan tempatnya. Tapi rasamunya itu. Perasaan. Itulah kenapa Quran menjelaskan tentang penduduk neraka menggunakan senal dari api selimut, dari api bantal, dari api pada saat orang sudah jauh dari Allah, sedang punya masalah, sedang dikejar-kejar KPK, sedang dicari-cari polisi. Sok Mas Marwan, katakanlah habis bunuh orang. Ini keluar ke pasar aja udah rasanya setiap orang tuh polisi. Coba rasakan. Sembunyi kayak apapun, tempat tidur udah kayak. Allah hanya membuat perumpamaan begitu sebenarnya. Bukan tempat fisik yang akan membakar kamu. Inilah akhirnya agama menjadi rusak. Karena Tuhan itu dianggap menjadi satu makhluk yang punya tempat untuk nyiksa orang. Tadi yang tersiksa itu. Allah ya karim, benar-benar ini. Akhirnya sekarang manusia sekarang akhir zaman nggak bahagia Islam. Karena terlalu ditakut-takuti. Padahal harusnya adalah hidup ini tentang proses belajar. Surga dan neraka adalah proses belajar. Bagaimana kamu menyayangi karena kamu juga bahagia disayangi. Kenapa kamu harus memaafkan? Karena kamu juga bahagia kalau dimaafkan. Kenapa kamu harus ditolong? Karena kamu juga bahagia kalau ditolong. Berarti hidup ini tentang memaafkan, tentang saling menolong, saling membantu, saling menyayangi, saling memberi sebenarnya. Ta'awanu 'alal birri wa ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Betul.
Hanya itu saja. Maka kenapa? Ciri orang takwa, sedekah. Ciri orang iman, sedekah. Ciri orang hijrah, sedekah. Artinya adalah selalu adalah berbagi. Bahkan Imam Ghazali membagi antara ihtisab dan ijtinab. Ada orang yang taat sholat puasa dikit tapi tidak pernah mau berbagi, nggak pemaaf. Maka orang yang tidak pernah sholat kata Imam Ghazali lebih baik, tapi dia penyayang, pemaaf tadi semua, pembagi, pemberi tadi semua. Karena itulah sholat. Nah, itu. Jadi yang sholat itu kebalik. Itulah Nabi bersabda, banyak orang sholat tapi tidak sholat. Tapi ada orang yang tidak sholat tapi sholat. Banyak ada orang saum tapi iftar kata Nabi. Tapi ada orang iftar tapi saum. Nah inilah yang harus dipahami dalam kehidupan tadi semua. Itu saja barangkali Mas. Pak ini bukan ngaji, ngobrol. Tadi semua. Ya. Artinya marilah. Natijah dari Abah adalah tadi semua. Ayo terus sucikan diri kita dengan zikir, dengan mandi tobat, dengan makannya, bagaimana cara makan, bagaimana cara minum, bagaimana cara itikad. Mulailah kita satu persatu dari malam itu. Maka satu doa yang Abah wajibkan kepada teman-teman Abah adalah di antara jam 2 jam 4 itu adalah dengan mengatakan, ya Allah, kalau seandainya aku di kehidupan dulu pernah membunuh atau dibunuh, maka hari ini aku ingin lebih memilih memaafkan. Karena gini Pak Don, Abah sudah menemukan, ya artinya sudah bisa komunikasi bahkan dengan, ternyata orang yang membunuh itu yang dibunuhnya dulu. Itu. Jadi karma itu akan datang. Karena itu sesuatu yang tadi, pamayya'mal misqala dzarratin khairan. Maka tadi, kalau saya pernah dibunuh di kehidupan dulu saya, maka hari ini saya ya Allah memilih memaafkan dia daripada saya harus membunuh dia. Maka jangan aneh orang yang tidak mengatakan begitu. Saya ada tetangga saya dulu seorang ustadz, seorang kiai, dia nggak menyangka. Saya belum menjenguknya di Bui. Dia bilang, bah, saya nggak menyangka seperti saya kok bisa bunuh orang. Kepikir aja saya enggak, kok bisa saya bunuh orang. Nah itulah. Ada pekerjaan yang di luar kesadaran dia sendiri. Karena dia harus lunas. Pamayya'mal misqal. Kalau dulu mencuri akan dicuri. Kalau dulu memperkosa akan diperkosa. Makanya segalanya di hidup ini jangan takut, semuanya ada Allah. Dan hukum Allah, hukum sunatullah itu berlaku. What you do, what you get. Semuanya akan berlaku sesuai dengan sunatullah. Akan berlaku hukum sunatullah di alam ini. Jadi nggak usah pakai dalil pun akan otomatis akan yang menolong, yang akan ditolong. Orang yang memberikan kebahagiaan akan diberikan kebahagiaan. Itu saja. Berarti kalau manusia sekarang tidak bahagia, masalah berarti dia adalah penahan kebahagiaan. Berarti dialah yang membuat sulit itu. Nah, makanya Wawan tafakuri diri sendiri, nggak usah nyalakan istri, nggak usah nyalakan siapapun, salahkan diri sendiri. Maka Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Adam, Nabi Muhammad, semua Nabi Ibrahim, semuanya tidak ada doa menyalahkan makhluk lain. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Inilah maka pada saat kita menunjuk begini, kamu salah. Yang salah itu ini. 3 ke sini. Kamu salah. Yang 3-nya kita yang salah. Iya bahkan 4. Menuduh orang salah itu sebetulnya kita 4 salahnya ke kita. Sebenarnya kamu salah 4 gitu. Orang 1. Itulah ya. Jadi marilah kita salahkan diri sendiri.